Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan seleksi CSN tahun anggaran 2023 yang berkaitan mengenai untuk kebijakan afirmasi dan untuk perankingan kelulusan P3K 2023. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu ingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja. Untuk pertama kita akan membahas untuk seleksi P3K Guru terlebih dahulu. Bagaimana sih afirmasi yang diberikan ataupun untuk perankingan kelulusan di tahun 2023. Nah, untuk P3K Guru sendiri yang sudah kita ketahui bahwasanya berdasarkan keputusan Menpan RB yang diberlakukan di tahun ini, untuk P3K Guru itu ada dua kategori pelamar ya Bapak Ibu. Itu ada pelamar khusus, tentunya ini untuk honorer, STHK 2, non ASN, kemudian juga kategori P1. Nah, kemudian untuk yang pelamar umum adalah yang terdaftar dalam database Kemendikbud untuk yang PPG dan juga guru yang terdaftar Dapodik dan masa kerja di bawah 3 tahun yang non ASN dan untuk guru swasta. Nah, bagaimana afirmasi yang sebenarnya diberlakukan untuk yang pelamar khusus P3K Guru di tahun ini? Yang pertama adalah kelulusan nantinya itu berdasarkan peringkat terbaik. Jadi, untuk di tahun 2023 bagi rekan-rekan yang masuk ke dalam kategori pelamar khusus itu tidak menggunakan nilai ambang batas lagi Bapak Ibu. Jadi kelulusannya nanti itu berdasarkan perankingan. Tentunya yang mendapatkan nilai yang terbaik atau peringkat terbaik maka dialah yang mendapatkan formasi ataupun kebutuhannya. Namun di sini juga ada aturan terkait dengan pengisian formasi ataupun peringkat kelulusannya Bapak Ibu ya, pengisian formasi P3K jabatan fungsional guru tahun 2023 itu didahulukan secara berurutan. Nah, ini juga aturan yang diberlakukan di tahun ini, yang mana untuk urutan tersebut didahulukan yang pertama kali adalah untuk yang pelamar prioritas. Ini kategori P1 Bapak Ibu. Jadi inilah yang pertama kali tentunya mendapatkan ataupun mengisi formasi P3K jabatan fungsional guru tahun 2023. Nah, jika masih tersedia formasi, barulah nanti pindah ke pelamar khusus yaitu kategori yang STHK 2 Bapak Ibu, yang terdaftar database BKN. Nah, selanjutnya jika masih tersedia formasi, baru beralih ke guru non-ASN di sekolah negeri. Nah, jika masih tersedia formasi, baru nanti beralih ke pelamar umum. Nah, begini urutan yang berlaku regulasinya di tahun 2023. Yang tentunya afirmasi yang diberikan oleh Panselnas adalah tanpa nilai ambang batas lagi Bapak Ibu, hanya melihat dari perankingannya. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang pelamar umum. Nah, untuk yang pelamar umum ini, afirmasi yang diberikan di tahun ini tentunya adalah yang memiliki serdik ya, yang pasti linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbudristek, mendapat nilai paling tinggi itu sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Kalau tidak salah 450 Bapak Ibu ya nilai paling tinggi teknis. Jadi bagi rekan-rekan yang pelamar umum ini yang memilih serdik yang linear dengan jabatan lamar itu mendapatkan nilai kompetensi teknis 100%. Artinya full untuk nilai kompetensi teknisnya 450. Nah, timbul banyak pertanyaan bagi rekan-rekan sekalian yang mengikuti seleksi P3K Guru ini, bagaimana dengan afirmasi serdik, apakah berlaku juga untuk yang pelamar khusus? Nah, ini banyak yang bertanya ataupun rekan-rekan yang menanyakan bagaimana serdik yang sudah diupload ketika pendaftaran bagi pelamar khusus STHK 2 maupun yang non ASN. Nah, ini sudah kami tanyakan Bapak Ibu untuk memastikan jawabannya, bahwasannya untuk afirmasi serdik ini apakah berlaku juga untuk pelamar khusus. Yang pertama di sini kami tanyakan langsung ke layanan Helpdesk Kemendikbud dan juga kami mendapatkan juga penjelasan dari Kemenpan RB. Nah, yang pertama kita sampaikan Bapak Ibu dari layanan Helpdesk Kemendikbud terlebih dahulu yang kami tanyakan, yaitu apakah untuk afirmasi serdik
juga berlaku untuk pelamar khusus atau hanya berlaku untuk pelamar umum? Nah, di sini kita mendapatkan jawaban bahwasanya untuk serdik ini, jika pelamar yang memiliki serdik linear dengan jabatan dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbudristek, itu nilai yang diperoleh tentunya 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis berlaku untuk pelamar kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum, Bapak Ibu, yang kita dapatkan penjelasannya. Ini langsung dari layanan Helpdesk Kemendikbud yang kami tanyakan pada tanggal 1 Desember 2023. Jadi hari ini, Bapak Ibu, sore ini kita tanyakan langsung ke Helpdesk dan jawabannya seperti ini. Jadi untuk afirmasi serdik ini juga berlaku untuk pelamar khusus. Namun banyak juga dari rekan-rekan yang mendapatkan penjelasan daripada saat sosialisasi Kemenpan RB ya Bapak Ibu. Kalau tidak salah itu pada tanggal itu 3 Oktober 2023, yaitu di live Kemenpan RB yang menjelaskan terkait dengan tanya kebijakan untuk seleksi aparatur sipil negara tahun 2023, di mana di situ dijelaskan juga dari tanya jawab tersebut bahwasanya serdik ini hanya berlaku untuk yang umum. Nah, tentunya untuk kepastiannya kita menunggu hasil pengumuman akhirnya nanti Bapak Ibu ya, dimulai tanggal 6 Desember. Namun kalau kita lihat lagi informasi yang kami dapat yang terbaru, kalau kita bandingkan dari terbarunya informasi yang kita dapat ini, tentunya yang terbaru adalah layanan Helpdesk Kemendikbud, karena kami tanyakan itu di tanggal 1 Desember 2023, dan untuk Kemenpan RB ini itu disosialisasikan pada tanggal 3 Oktober 2023. Namun sekali lagi untuk kepastian apakah afirmasi serdik ini berlaku untuk pelamar khusus, kita menunggu hasil akhir pengumuman kelulusan nantinya. Dan untuk penjelasan dari Kemenpan RB, silakan disimak videonya Bapak Ibu yang menjelaskan bahwasanya afirmasi serdik ini hanya untuk yang pelamar umum. Silakan disimak. Berdasarkan Kemenpan RB nomor 649 itu, apakah kebutuhan khusus guru yang memiliki serdik itu akan mendapatkan afirmasi? Jadi ini untuk tenaga guru, Mbak Dewi. Baik, terima kasih. Ini terkait guru yang memiliki sertifikat pendidik ya, Bapak Ibu. Jadi apabila guru yang bersangkutan gitu ya, yang memiliki sertifikat pendidik melamar pada formasi umum gitu ya, maka sertifikat ini akan kami berikan rewards gitu ya, yang mana dia nilai kompetensi teknisnya itu akan nilai maksimal yaitu 100%. Nah, sedangkan apabila guru ini melamarnya pada formasi khusus, maka ketentuan serdiknya ini tidak berlaku karena memang tidak ada nilai ambang batas gitu ya untuk formasi khusus guru. Tapi kalau apabila guru yang memiliki serdik ini melamarnya di formasi umum, maka ini akan kita berikan reward dengan kami berikan nilai maksimal yaitu 100% untuk nilai kompetensi teknisnya. Seperti itu, Bu Fatimah. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Nah, itulah penjelasan dari Kemenpan RB yang disampaikan pada tanggal 3 Oktober pada saat tanya jawab kebijakan seleksi ASN tahun 2023. Namun tentunya sekali lagi kami sampaikan, kita menunggu hasil final pengumuman kelulusan dari Panselnas yang sudah dijadwalkan insya Allah mulai tanggal 6 Desember 2023 nanti Bapak Ibu ya, lebih kurang seminggu lagi. Nah, itulah untuk afirmasi yang diberlakukan bagi rekan-rekan P3K guru yang mengikuti seleksinya di tahun ini. Nah, bagaimana untuk yang P3K teknis dan kesehatan? Nah, untuk P3K teknis dan kesehatan, tentunya untuk yang pelamar khusus sama Bapak Ibu ya, itu diberlakukan juga kelulusan itu berdasarkan peringkat terbaik dan tanpa nilai ambang batas. Jadi hanya perankingan juga dan tidak menggunakan nilai ambang batas Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk yang P3K non-guru ini, teknis kesehatan ini, itu dijelaskan di dalam keputusan Menpan RB ya Bapak Ibu. Kita tentunya berlandaskan dari keputusan ataupun regulasi yang sudah disampaikan Panselnas. Untuk lebih jelasnya kita buka kembali aturan yang menjelaskan mengenai untuk seperti afirmasi ataupun regulasi yang digunakan di tahun 2023 ini. Nah, seperti di sini untuk yang P3K teknis dan kesehatan, di diktum ke-14 itu dijelaskan peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika peringkat terbaik, artinya tidak menggunakan nilai ambang batas lagi Bapak Ibu untuk yang pelamar khusus. Nah, kemudian untuk pengisian kebutuhan khusus, ini ke pengisian kebutuhan formasinya
diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta STHK 2 yang berperingkat terbaik. Nah, di situ dijelaskan Bapak Ibu. Nah, kemudian di diktum ke-16, dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi setelah diktum ke-15 tadi diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non-ASN yang berperingkat terbaik. Jadi kalau kita lihat sama juga dengan guru tadi ya, urutannya THK 2 terlebih dahulu, baru ke non-ASN-nya. Nah, selanjutnya diktum ke-17, pada peserta pada kebutuhan umum, untuk yang pelamar umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Jadi untuk yang umum wajib mencapai nilai ambang batas terlebih dahulu, baru dikatakan itu lulus seleksi. Tentunya juga memiliki peringkat yang terbaik, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk diktum ke-18. Kalau kita lihat di sini, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi daerah, maka kebutuhan dapat diisi oleh pelamar pada jenis kebutuhan, jabatan, dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda. Nah, untuk jelasnya silakan rekan-rekan baca saja di keputusan Menpan RB nomor 648 tahun 2023 untuk ke P3K teknis dan juga non guru ya Bapak Ibu, silakan dibaca. Nah, juga di ke P3K non-guru ini, teknis ini, itu juga berlaku Bapak Ibu ya, persyaratan seperti sertifikat, yang tentunya juga mendapatkan nilai tambahan, atau seperti nilai tambahan di Serdik P3K guru. Nah, untuk P3K teknis juga ada, yaitu jenis sertifikat sebagai tambahan nilai dan juga bobot nilainya Bapak Ibu yang diperoleh. Ada yang 25%, ada yang 12,5%, dan juga ada yang 5%. Nah, tentunya untuk keterangan mengenai sertifikat yang dianggap mendapatkan tambahan nilai ini ada juga keterangannya seperti di sini Bapak Ibu ya, yaitu sertifikat yang telah mendapatkan registrasi oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dan sebagainya. Silakan rekan-rekan baca saja untuk yang P3K teknis bagi yang memiliki sertifikat, yaitu mendapatkan nilai tambahan. Nah, juga banyak bertanya di sini bagi pelamar teknis, bagaimana kapan penilaian ataupun tambahan nilai ini dimasukkan. Nah, berdasarkan contoh ya, contoh dari pengumuman P3K teknis di tahun sebelumnya yang kami dapatkan contoh pengumumannya Bapak Ibu di salah satu instansi, bahwasanya untuk tambahan nilai tersebut itu diumumkan ataupun dimasukkan nantinya ketika pengumuman kelulusan. Nah, seperti di sini contohnya. Ya, kita fokus di teknis karena untuk sertifikat tadi juga untuk penambahan nilai kompetensi teknis. Nah, di situ di dalam tabel itu akan ada kolom di situ murni, kemudian tambahan nilai, dan kemudian ada nilai teknisnya. Jadi, kalau di tahun sebelumnya, nilai murni itu tentunya nilai yang rekan-rekan ikuti seleksi kompetensi teknis pada hari H pas seleksinya. Nah, kemudian untuk pengumuman kelulusannya baru disertakan tambahan nilainya. Seperti di sini, itu tambahannya 112,5. Ini kalau dipresentasikan itu kisaran 25% Bapak Ibu dari nilai kompetensi teknis. Nah, apakah di tahun ini seperti ini juga? Konsep dari tabel yang digunakan nanti tentunya kita menunggu hasil akhirnya. Namun untuk berdasarkan contoh di tahun sebelumnya, tambahan nilai sertifikat itu disertakan atau dimasukkan nanti ketika pengumuman kelulusan Bapak Ibu. Tentunya nanti akan ada kode-kode sepertinya Bapak Ibu ya, seperti di sini kode-kode sertifikat yang mendapatkan nilai tambahan bagi pelamar. Nah, itulah terkait dengan beberapa penjelasan ataupun seperti afirmasi yang diberlakukan oleh Panselnas di tahun 2023. Tentunya bagi pelamar khusus itu tidak ada lagi nilai ambang batas yang digunakan di tahun 2023. Ingat, untuk yang pelamar khusus Bapak Ibu, namun untuk yang pelamar umum tetap wajib mencapai nilai ambang batas dan berperingkat terbaik bagi dinyatakan lulus. Baik, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.